Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai strategi bisnis internasional. Kelompok kami beranggotakan, yang pertama ada Ahmad Faisal, NPM 107, kemudian ada saya sendiri, Lana Rahmatika, NPM 109, dan yang terakhir ada Riko Ardiansyah, NPM 110. Yang pertama yaitu mengenai strategi bisnis internasional. Proses pengembangan strategi internasional sering disebut dengan perencanaan strategi. Strategi ini biasanya digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menjual produk atau jasanya keluar dari pasar domestik. Dalam perusahaan multinasional, strategi bisnis internasional ini biasanya digunakan untuk mengatasi biaya informasi tentang parameter lingkungan utama. Yang selanjutnya ada dua tipe dasar strategi internasional. Yang pertama ada bisnis strategi level internasional. Dalam bisnis strategi level internasional ini, biasanya perusahaan mengikuti strategi umum seperti memimpin harga, diferensiasi, fokus memimpin harga, fokus diferensiasi, integrasi kepemimpinan harga atau diferensiasi. Tipe yang kedua yaitu perusahaan strategi level internasional. Dalam perusahaan strategi level internasional ini terdiri dari perusahaan multi domestik, global, dan transnasional strategi atau gabungan dari multi domestik dan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diteruskan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal, NPM 1801010107. Jadi materi selanjutnya ada manfaat penggunaan strategi internasional, ya, yaitu ada empat. Yang pertama itu meningkatkan pangsa pasar. Jadi meningkatkan pangsa pasar ini perusahaan dapat meningkatkan ukuran potensi dengan beralih ke pasar-pasar internasional, yaitu seperti mengikuti strategi internasional, yaitu dipilih atraktif bagi perusahaan untuk bersaing di pasar-pasar domestik yang memiliki peluang pertumbuhan terbatas. Jadi mayoritas perubahan dalam pangsa pasar untuk setiap perusahaan yaitu tergantung dengan mengorbankan pangsa pasar pesaingnya. Yang kedua ada kekuatan yang lebih kompetitif melalui pemilihan lokasi. Jadi dalam pemilihan lokasi ini sangatlah memiliki suatu keunggulan dan keuntungan yang sangat besar. Jadi perusahaan dalam menetapkan fasilitas di negara-negara lain untuk merendahkan biaya dasar barang dan jasa yang disediakan. Yang ketiga itu pengembalian modal investasi yang lebih baik. Jadi pasar skala besar dapat menentukan tingkat keuntungan investasi seperti pabrik dan peralatan modal atau investasi di bidang riset pengembangan. Jadi mayoritas industri yang intensif itu melakukan riset yang memiliki bisnis internasional. Jadi investasi ini pun dapat ditutupi dengan lebih cepat karena alasan utamanya yaitu melakukan investasi yang perlu diingat dalam pasar-pasar internasional untuk memproduksi tingkat pengembalian investasi yang terbaik. Untuk mengharapkan suatu keuntungan dari investasi mencerminkan determinan utama membawa perusahaan ke pasar internasional. Yang keempat itu ada skala cakupan dan pembelajaran skala ekonomi yang lebih baik.
untuk memperluas pasar-pasar. Untuk mereka itu mungkin mampu menikmati skala ekonomi, ya khususnya dalam operasi manufaktur. Jadi selama perusahaan mampu menstandarisasi produk-produknya, jadi yang menjadi sasarannya dan menggunakan fasilitas produk yang serupa atau sama, yang berarti mengkoordinasikan sumber yang penting, maka perusahaan memiliki peluang untuk mencapai skala ekonomi yang optimal. Ada tantangan strategi bisnis internasional. Yang pertama ini ada strategi pemasaran global, yang kedua politik internasional, yang ketiga keuangan dan ekonomi, yang keempat lingkungan tempat. Yang strategi pemasaran global itu menekankan perusahaan untuk dapat memasarkan produk dan layanan di seluruh dunia. Suatu strategi pemasaran global ini di mana nantinya itu bisa memasarkan produk-produk yang kita buat, jadi untuk dipasarkan di seluruh dunia agar produk itu laku dengan banyak dan bisa suatu masyarakat juga bisa mengenali produk tersebut. Jadi strategi pemasaran dengan pendekatan ini lebih menekankan pada pasar global yang memiliki sifat pelanggan yang homogen, menekankan perusahaan untuk dapat memasarkan produk dan layanan yang sama di seluruh dunia dengan menggunakan identik strategi dengan biaya lebih rendah dan margin yang lebih tinggi. Dengan biaya rendah ini ya kemungkinan bisa menarik suatu konsumen untuk tertarik terhadap produk tersebut. Yang kedua, politik internasional. Politik internasional, perusahaan multinasional sulit dalam sistem pertukaran modal, adanya kebijakan pemerintah. Keadaan suatu politik negara sangat berpengaruh pada berkelanjutan bisnis. Itu biasanya kecenderungan yang berkembang bagi pemerintah untuk memantau dan untuk mengatur pandangan dan investasi internasional. Kebijakan pemerintah ini juga sangat berpengaruh dan membuat konsekuensi bagi perdagangan internasional. Ya bisa dikatakan misalnya intervensi pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri. Yang ketiga itu ada keuangan dan ekonomi. Jadi fluktuasi nilai tukar, krisis ekonomi global, inflasi global atau hambatan tarif oleh pemerintah serta kebijakan terkait ekspor. Jadi tantangan ini dimulai di mana untuk dari mengatur dana untuk memulai bisnis dan hingga meliputi segala ya seperti fluktuasi yang disebutkan tadi, nilai tukar, krisis ekonomi dan lain-lain. Yang keempat itu lingkungan tempat, kehilangan daya saing terhadap pesaing perusahaan multinasional. Lingkungan tempat, jadi lingkungan dan pemerintah itu mendorong perubahan, mempengaruhi dan membatasi pilihan terbuka untuk perusahaan multinasional. Ya seiring waktu perusahaan multinasional harus merespon perubahan dan peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi keunggulan spesifikasi perusahaan dan kapasitas untuk mengeksploitasi dengan tepat di pasar dunia. Yang selanjutnya ada alternatif strategi internasional. Ini ada 5.
Yang pertama, strategi perluasan langsung. Perusahaan tidak mengubah produk dan memasarkannya dengan cara promosi yang diterapkan di pasar domestik. Dalam strategi ini, itu ada perusahaan tidak melakukan sesuatu yang baru, jadi tidak melakukan pengubahan suatu produk, dan dalam produk tersebut yang sudah dijual di pasar domestik dan memasarkannya ke pasar pesaing, dengan cara promosi yang juga diterapkan di pasar domestik. Jadi tidak mengubah dan tidak memasarkan di pasar pesaing, karena nanti ditakutkan nanti pasar pesaing juga akan mengikuti produk-produk yang kita buat. Yang kedua, adaptasi produk. Yang pertama, perubahan pada produk sesuai pasar yang dituju. Jadi perubahan pada produk sesuai pasar yang dituju itu strategi di mana melakukan suatu perubahan dan promosi di mana di dalam suatu pasar tersebut itu misal ada kriteria misalnya yang kita tuju, misalnya suatu ya di zaman modern misal elektronika. Jadi kita penyesuaian, kalau misalnya membuat suatu produk ya disesuaikan dengan zaman. Jadi apa yang kita tuju, produk tersebut ya, misal HP itu untuk dalam untuk remaja-remaja, atau untuk sekolah, atau untuk dalam komunikasi. Yang ketiga, ada strategi produk baru. Strategi produk baru ini memperkenalkan produk baru di pasar yang baru dituju, namun dengan memperkenalkan produk yang lama. Strategi ini terbagi atas dua jenis, yaitu ada backward invention, yaitu strategi dengan memperkenalkan produk baru di pasar baru. Yang kedua itu forward invention, yaitu strategi di mana perusahaan benar-benar memperkenalkan produk baru untuk memenuhi pemerintah pasar baru. Yang keempat itu adaptasi komunikasi, yaitu perusahaan menyesuaikan promosi sesuai dengan kondisi pasar. Adaptasi komunikasi, strategi dilakukan perusahaan dengan menyesuaikan promosi sesuai dengan kondisi pasar. Jadi misal ya di pasar misal di tradisional, kita membuatkan suatu promosi, misal membuat suatu banner atau gitu. Yang terakhir itu strategi adaptasi ganda, penyesuaian antara produk dan promosinya sesuai dengan pasar yang dituju. Penyesuaian antara produk dan promosinya sesuai dengan pasar yang dituju. Jadi strategi adaptasi ganda ini antara produk nanti yang dipasarkan dengan promosinya itu sesuai, jadi sejalan. Jadi untuk agar suatu produk dan promosi nanti bisa suatu konsumen nanti bisa tertarik akan ini dengan pasar yang dituju, jadi bisa pas mungkin. Terima kasih. Saya Riko Ardiansyah di sini akan melanjutkan presentasi yang baru saja dijelaskan oleh Mas Faisal. NPM saya 110, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai menyusun strategi internasional.
Di slide ini saya akan menjelaskan menyusun strategi internasional, yaitu terdiri dari perumusan strategi dan implementasi strategi. Yang disebutkan bahwa perumusan strategi yaitu perusahaan menetapkan sasarannya dan rencana strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Lalu, implementasi strategi adalah perusahaan menyusun taktik dan menyusun strategi yang sudah dirumuskan. Jadi, untuk menyusun strategi internasional tersebut, kita harus menyeimbangkan antara perumusan strategi dan implementasi strategi dengan baik, agar susunan strategi internasional tersebut dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan strategi, yaitu yang pertama adalah menyusun pernyataan misi, yang kedua melakukan analisis SWOT, yang ketiga menyusun sasaran strategis, yang keempat adalah menyusun sasaran dan rencana teknis, dan yang kelima menyusun kerangka kerja pengendalian. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai level-level strategi internasional yang terdiri dari 3 strategi, yaitu strategi korporat, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Dari yang pertama adalah strategi korporat. Strategi korporat meliputi strategi bisnis tunggal, yang kedua diversifikasi yang berhubungan, dan yang ketiga adalah diversifikasi yang tidak berhubungan. Selanjutnya ada strategi bisnis yang meliputi pertama strategi diferensiasi, yang kedua kepemimpinan biaya penuh, dan yang ketiga adalah fokus. Dan yang terakhir di sini ada strategi fungsional yang terdiri dari 4, meliputi yang pertama strategi keuangan, yang kedua strategi pemasaran, yang ketiga strategi operasional, dan yang terakhir adalah strategi sumber daya manusia. Ya, berikut cukup presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan pengucapan dalam mempresentasikannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.